Oke, hari ini aku bakalan share 10 pertanyaan tentang Procreate yang paling banyak ditanyain sama pemula ke aku. Ini udah aku catat 10 pertanyaan pada umumnya ditanyain dan aku bakalan jelaskan ke kalian. By the way, pertanyaan yang pertama itu beli di mana, berbayarkah, dan apa cuma bisa di iPad? Jadi guys, Procreate itu berbayar ya, dan belinya kalian bisa pakai App Store dan hanya berlaku di iPad aja. Jadi kalau untuk tablet ataupun sejenis Android gitu belum bisa karena Procreate itu hanya kompatibel di iPad aja. Dan juga nih iPad jenis apa aja yang bisa pakai Procreate itu tergantung dari jenis Procreate-nya udah update atau tidak. Kalian bisa cek Procreate-nya itu minimal iOS berapa, jadi disesuaikan aja. Kalau aku sekarang pakai iPad 9, ini belum aku update sih, masih iOS 17 dan masih bisa aku pakai Procreate. Terus pertanyaan yang kedua, Procreate itu ada trial gitu nggak sih, atau ada masa periode kita coba-coba dulu kayak beberapa aplikasi kayak Affinity Design ini kan dia bisa trial selama 7 hari ya gitu, baru kita bisa beli. Tapi Procreate ini nggak ada trialnya guys, jadi pas kita mau install memang wajib kudu beli dulu baru kita mau nyoba gitu. Dan untuk harganya itu sekitar waktu tahun 2023 aku beli itu di harga 150.000 gitu, tapi waktu tahun 2024 adikku beli itu udah 200.000. Harganya menyesuaikan dengan kurs dolar ke rupiah ya, jadi kalau kalian belinya dulu mungkin harganya lebih murah, tapi sekarang kan udah inflasi dolar, harga dolar kan udah naik ya, jadi ya mengikuti. Tapi nih untuk seharga segitu menurut aku masih worth it banget untuk dibeli. Kenapa? Karena ya kita cuma bayar sekali guys, kayak 150.000 kita bayar sekali, 200.000 cuma bayar sekali, dan kita bakalan pakai selamanya selama kita bisa support Procreate ini di iPad kalian gitu. Kalian nggak bakalan ditagih nih tiap bulannya bayar gitu, nggak ada, karena cuma cukup satu user sekali bayar udah gitu doang, jadi nggak bakalan kena tagihan per bulan, per tahun gitu, nggak ada. Terus pertanyaan ketiga, gimana kalau aplikasinya nih kehapus? Ini pertanyaan sering banget ditanyain sih. Nih aplikasi Procreate kalian ini mungkin kehapus, atau mungkin kalian ganti iPad ataupun kepenuhan terus kalian sengaja nggak kehapus Procreate-nya, gampang banget sih. Yang penting nih user dari Apple ID kalian tuh sama dengan Procreate ini, maka dia bakal langsung ke install yang versi normalnya, nggak perlu berbayar. Yang penting nih Apple ID-nya sama ya, jangan kalau Apple ID-nya beda ya tentu beda dong, karena kan sistem pembayarannya dari Apple ID-nya itu gitu guys. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah Procreate bisa buat iPad aku? Oh, tadi udah aku jawab ya. Jadi itu bisa disesuaikan dengan jenis iOS-nya. Kalau Procreate iOS-nya mungkin minimal iOS 15 dan iPad kamu udah iOS 17 itu bisa banget sih. Kecuali kalau mungkin iPad kamu udah nggak bisa lagi nih iOS 15 ataupun iOS 16 gitu. Jadi ya bakalan mentok di situ. Terus selanjutnya pertanyaannya, keuntungan pakai Procreate. Ini sih gimana ya? Awal mulanya aku beli iPad ini tuh karena ya Procreate gitu. Kalau nggak ada aplikasi Procreate kayaknya aku nggak bakal beli iPad sih. Secara kalau tablet Android itu semua aplikasi gambar ada di situ, tapi cuma Procreate ini hanya ada di iPad. Aku suka Procreate ini karena gampang banget makainya, terus juga interface-nya itu bagus, simple, clean. Cara makainya juga gampang banget, nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak hal yang perlu kita ulik. Terus pilihan brush default mereka tuh kasih banyak banget, penghapusnya juga brush penghapusnya banyak banget, warnanya juga. Terus apalagi ya, warnanya, kanvasnya, terus untuk save-nya, jumlah format save-nya ini udah mendukung kerjaan aku banget. Terus juga dia nggak lelet, sat-set deh pokoknya. Kemudian pertanyaan yang keenam, kerugian pakai Procreate gitu. Kalau plus semua tentu dong, kayaknya terlalu bosan ya orang hanya mendengarkan keuntungannya aja. Oke, aku bakalan spill kerugiannya ataupun minusnya nih kalau pakai Procreate ya. Kalau kalian biasanya pakai Photoshop ataupun Adobe Illustrator, kalian mungkin agak kaget ya dengan interface dari Procreate yang lihat.
hampir nggak ada fitur di sisi kanan dan kirinya gitu, terlalu simple, fiturnya tuh banyak tersembunyi gitu, nggak semuanya dijeberin satu-satu yang padat dengan fitur, enggak, jadi bakalan kaget di situ. Terus yang kedua minusnya Procreate ini menurutku karena dia base-nya tuh bitmap ya ataupun pixel bukan vektor, so bakalan buram kalau kalian terlalu mendekat di zoom kayak gini. Tapi ya siapa yang ngezoom sedekat ini gitu kan, kalian sesuaikan aja dengan ukurannya. Terus mungkin minus selanjutnya hanya ada di iPad, jadi kayak kalian pengen banget belajar pakai Procreate tapi ya lu mesti beli iPad dulu gitu lah. Jadi kayak device itu penting banget bagi Procreate guys. Terus minus berikutnya dia itu nggak unlimited say, layarnya itu nggak unlimited. Jadi misalnya aku gambar ini, itu aku harus memperhitungkan jumlah layarnya. Kecuali kamu pakai iPad Pro yang layarnya bisa banyak banget nih. Dari sini aja kita bisa lihat nih, dia itu dibatasi jumlah layarnya nih. Hanya 47 layar ataupun lembar yang bisa kita tambahkan. Yang aku udah gunakan tuh 13 layar nih. Jadi kalau udah 48 aku tambah-tambahin sampai 48 itu nggak bisa, cuma sampai 47. Dan untuk jumlah layar itu pun juga disesuaikan sih sama ukurannya. Nih kalau ukuran segini berarti jumlah layarnya segitu tadi, dan ya kalian bisa sesuaikan dengan apa yang kalian gambar. Itu sih minusnya. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah Procreate pemula friendly? Oke, menurutku Procreate ini adalah pemula friendly banget, dan buat yang udah pro ini pun masih bagus banget guys. Jadi kayak aplikasi ini tuh mau dipakai anak-anak bisa, mau dipakai yang baru belajar gambar bisa. Pokoknya ringkes, mudah, set gitu loh. Kalian nggak bakalan puyeng sama fitur-fitur yang mereka kasih gitu. Terus selanjutnya nomor 8, apakah Procreate cuman bisa pakai Apple Pen? By the way ini aku kan pakai Apple Pen ya. Pertanyaannya itu tuh enggak sih. Procreate bisa pakai semua jenis pensil, stylus pen dari brand-brand lain yang murah-murah, 100 ribuan, 200 ribuan bisa saya bisa. Terus juga di sini bahkan kalian nggak pakai pensil bisa, nggak pakai jari aja bisa guys. Jadi kayak ada pengaturannya di sini, gesture control nih, enable painting with finger. Kalian bisa checklist ini. Terus kalian bisa gores pakai tangan bisa gitu. Tapi ya memang agak susah mungkin ya. Atau karena memang aku belum bisa pakai tangan yang gambarnya. Nih bisa. Atau kalian cuma mau pakai pensilnya aja, nggak mau pakai tangan, nggak matiin fiturnya. Tuh, nggak bakalan keganggu. Bisa guys, gampang banget. Terus nomor 9, penyimpanan Procreate. Jujur untuk penyimpanan, karena iPad aku ini aku khususkan hanya untuk gambar dan cuman ya sesekali lihat TikTok ataupun kadang belanja di Shopee atau lihat YouTube sedikit. So sebenarnya Procreate ini ukurannya tuh kecil, tapi yang bikin dia besar adalah jumlah file yang disimpan di dalamnya. Ini file aku udah banyak banget guys, sampai berapa nih? 800 artwork. Ini yang buat yang orderan aja, belum yang lainnya yang masih aku kesimpan di luar folder orderan ini. By the way, iPad aku ini masih yang ukuran 64 GB ya memorinya. Nih, ini udah dengan 62, dan mayoritas paling gede itu adalah Procreate 31 GB gitu. Dan ini tuh disesuaikan sama jumlah file ataupun master Procreate yang aku pakai tadi. Jadi kalau misalkan gambar kalian nggak terlalu banyak, jadi dia nggak bakalan terlalu mengambil memori ataupun penyimpanan iPad sih. Dan biasanya aku akalin file-file yang udah lama ini aku save, aku pindahkan ke laptop, terus yang ini dihapus kayak gitu. Dan sejauh ini udah masih banyak yang belum aku pindahin. Jadi masih worth it banget buat iPad ukuran 64 GB. Tapi kalau bisa kamu beli yang lebih lagi, aku saranin beli yang 128 ataupun 256 GB. Itu lebih enak sih karena jumlah layarnya lebih banyak kayak gitu. Terus pertanyaan terakhir, pengalaman pakai Procreate. Oke, aku udah pakai Procreate sejak 2023, 2024, 2025, udah 2 tahunan lebih. Menurutku ini adalah investasi yang murah yang aku pernah beli. Dia harga 150 ribuan di tahun itu udah bisa tergantikan berkali-kali lipat aku gambar Procreate ini gitu. Kalau kalian menjadikan Procreate ini sebagai alat ataupun aplikasi yang menjadikan sebuah penghasilan, ini worth it banget guys. Dengan harga 150 ribu atau 200 ribu atau 300 ribu,
uang kalian bakalan balik kalau kalian bisa mengolahnya lagi. Kalian gambar terus kalian jual, itu bakalan balik 200.000, 300.000 bakalan balik guys gitu. Dan ini tuh cara makainya tuh gampang banget. Dulu tuh aku belajar sekitar 1 bulan aku belajar basicnya aja, kayak tahu gitu, oh ini brush, oh ini penghapus, ini smudge, ya gini warnanya. Itu sekitar 1 bulan aku orat-arit. Terus 1 bulan kemudiannya aku udah belajar gambar. Oh, gambar aku di awal tuh jelek banget ya, jelek banget, sejelek-jeleknya gitu. Jadi kayak ya udah bisa belajar dari yang jelek itu, kita bisa belajar sekitar sebulanan aku belajarnya. Nih kalau kalian lihat gambar-gambar di bawah aku, kayak ih apaan sih, kalau sekarang aku lihatnya jelek banget gitu. Nih udah banyak sih perubahannya gambar-gambar aku. Dan juga kalau mau dibandingin dengan aplikasi lain, kayaknya semua aplikasi itu ada keunggulannya guys. Jadi tergantung sama kodanya ataupun kaliannya yang pakai. Oke? So buat aku Procreate ini adalah 1000 banding 10. Kalau kalian ada pertanyaan tentang Procreate lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar ya.